Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Albian. Nama saya Revina Afif. Kami dari Prodi Bimbingan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Banyuwangi. Di sini kami akan menjelaskan tentang pluralisme budaya dalam konseling. Pluralisme budaya dalam konseling. Saya dan teman saya akan membahas dan menjelaskan yang pertama, ada pengertian pluralisme. Yang kedua, ada pengertian konseling lintas budaya. Dan yang ketiga, ada dampak dan manfaat pluralisme. Yang pertama, pengertian pluralisme. Apa itu pluralisme? Pluralisme yaitu terdiri dari dua kata, plural dan isme, yang berarti paham atas keberagaman. Nah, jadi pluralisme sendiri dilaksanakan secara produktif dan berlangsung tanpa konflik, sehingga terjadi asimilasi dan akulturasi budaya. Pluralitas tidak bisa dihindarkan, apalagi ditolak, meskipun golongan tertentu cenderung menolaknya, karena pluralitas dianggap ancaman terhadap eksistensi komunitasnya. Sebenarnya, pluralisme merupakan cara pandang yang bersifat horizontal, menyangkut bagaimana hubungan antar individu yang berbeda identitasnya harus disikapi. Pluralisme yaitu penerimaan keberagaman pluralitas, sehingga setiap manusia dapat hak dan kewajibannya yang sejajar dengan manusia lain. Penerimaan setiap individu yang berpendapat bahwa perbedaan budaya harus senantiasa dipertahankan dan dihargai, seperti tatanan dalam masyarakat yang berbeda, suku, golongan, agama, adat, dan pandangan hidup. Selanjutnya yaitu pengertian konseling lintas budaya. Apa itu konseling lintas budaya? Yaitu suatu proses konseling yang melibatkan antara konselor dan klien yang berbeda budayanya dan dilakukan dengan memperhatikan budaya subjek yang terlibat dalam konseling. Konselor dan klien yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda itu, yaitu proses konseling sangat rawan terjadinya bias-bias budaya pada pihak konselor yang mengakibatkan konseling tidak berjalan dengan efektif. Pelaksanaan konseling lintas budaya, konselor membawa klien ke arah yang lebih baik untuk pencapaian kehidupan yang baik, sehingga individu mampu mengambil suatu keputusan dan mampu memaknai nilai-nilai yang terkandung pada dirinya. Karena apa? Efektivitas konselor akan bergantung pada komunikasi konselor dengan klien. Dan konselor juga memahami latar belakang budaya klien yang beragam. Apabila ini dimiliki oleh konselor, maka pelaksanaan proses konseling akan sangat efektif. Contohnya, konseling lintas budaya dapat terjadi jika antara konselor dan klien mempunyai perbedaan. Kita tahu bahwa antara konselor dan klien pasti mempunyai perbedaan budaya yang sangat mendasar. Perbedaan budaya itu bisa mengenai nilai-nilai, keyakinan, perilaku, dan lain sebagainya. Perbedaan ini muncul karena antara konselor dan klien berasal dari budaya yang berbeda. Konseling lintas budaya dapat terjadi jika konselor kulit putih memberikan layanan kepada klien kulit hitam. Selain itu, konseling lintas budaya tidak hanya terjadi pada suku yang berbeda, tetapi bisa jadi masih dalam satu suku yang sama, seperti konselor dari orang Madura, sedangkan kliennya dari orang Osing. Nah, jadi seperti itu terkait pelaksanaan konseling lintas budaya. Pelaksanaan konseling lintas budaya ini juga konselor membawa klien ke arah yang lebih baik untuk pencapaian kehidupan yang baik, sehingga individu mampu mengambil suatu keputusan dan mampu memaknai nilai-nilai yang terkandung pada dirinya. Dari segi ini, maka konseling pada dasarnya merupakan sebuah perjumpaan budaya antara konselor dengan klien yang dilayaninya. Nah, adapun dampak dari pluralisme. Yang pertama, mampu bersikap toleransi di berbagai perbedaan. Yang kedua, tidak mudah terpengaruh hal-hal yang menyebabkan konflik. Dan yang ketiga, dasar persatuan. Kita akan membahas dampak yang pertama, yaitu mampu bersikap toleransi di berbagai perbedaan. Toleransi adalah sikap saling menghargai, menghormati perbedaan antar sesama manusia. Toleransi yang dimaksudkan ini sikap saling menghormati, saling menghargai, dan saling menerima di tengah keragaman budaya.
di tengah keragaman budaya, suku, agama, dan kebebasan berekspresi. Sikap toleransi, warga satu komunitas dapat hidup berdampingan secara damai, rukun, dan bekerja sama dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi. Toleransi pluralisme, bahkan kebudayaan Indonesia sudah mendunia dan sangat bagus, sehingga menginspirasi banyak di negara-negara lain. Untuk budaya bangsa Indonesia, semua warga negara Indonesia wajib menjaga dan terus melestarikan budayanya agar anak cucu atau para generasi masa yang akan datang masih dapat mencicipi atau masih bisa melanjutkan melestarikan budaya di Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia tidak boleh membeda-bedakan satu sama lain agar negara Indonesia tetap utuh dan tidak ada gesekan sedikit pun. Yang kedua, tidak mudah terpengaruh hal-hal yang menyebabkan konflik. Pengaruh radikalisme yang merupakan suatu pemahaman baru yang dibuat oleh pihak tertentu mengenai suatu hal seperti agama, sosial, dan politik. Seakan-akan semakin rumit karena berbaur dengan tindakan terorisme yang cenderung melibatkan tindak kekerasan. Berbagai cara mencegah radikalisme agar tidak semakin menjamur, seperti memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Ilmu ini harus diperkenalkan secara baik untuk meminimalisir kesenjangan sosial, mendukung aksi perdamaian, berperan aktif dalam melaporkan radikalisme, meningkatkan pemahaman akan hidup kebersamaan, dan konfirmasi terhadap informasi yang diperoleh. Pengaruh radikalisme merupakan suatu pemahaman yang baru yang dibuat oleh pihak tertentu. Peran dalam mengatasi masalah ini ialah generasi muda seperti halnya mahasiswa yang merupakan agen of change bangsa ini. Anak-anak yang masih dalam tahap pembentukan pribadinya sehingga memerlukan bimbingan khusus dari orang tua tentunya agar nantinya tidak terseret dalam paham radikalisme. Berbagai cara untuk mencegah radikalisme seperti tadi dijelaskan di awal, yaitu dasar persatuan. Ningsih menjelaskan bahwa pengalaman pahit bangsa Indonesia saat penjajahan harusnya menjadi penguat setelah memperoleh kemerdekaan. Septa 2021. Pengenal antar masyarakat, maka persatuanlah yang akan terwujud. Pendidikan multikultural dan pluralisme merupakan upaya bersama di bidang pendidikan dalam mengenalkan keanekaragaman budaya dan kesukuan yang ada di Indonesia. Persatuan Indonesia merupakan sila ketiga dalam Pancasila. Sila ketiga ini menurut Gaza yaitu nasionalis dalam berbangsa dan bernegara. Setiap Pancasila adapun beberapa butir-butir pengalaman sila ketiga, yaitu yang pertama mampu menempatkan persatuan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa negara berbagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan berbangsa apabila diperlukan. Yang ketiga, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika dan lainnya. Jadi masyarakat diharapkan memahami keniscayaan yang berbeda yang ada serta mewujudkan harmonisasi dalam bernegara dan berbangsa. Pengalaman butir-butir Pancasila, Persatuan Indonesia, yaitu sila ketiga dalam pembelajaran PPKN merupakan salah satu bentuk internalisasi paham multikultural dan pluralisme di Indonesia. Lebih lanjut, menjadi penguat akan adanya perjanjian luhur pendiri bangsa Indonesia. Manfaat pluralisme dalam bimbingan konseling. 1. Sebagai filtrasi pandangan etnosentrim dalam diri konselor maupun konseli, guru bimbingan konseling juga mengembangkan pandangan etnosentrim pada yang tinggi terkait dengan budaya yang dibawa oleh konseli. Dikarenakan guru bimbingan konseling juga harus memahami nilai-nilai gaya hidup latar belakang. Dari situlah guru bimbingan konseling bisa memahami bahwasannya dikala ada anak didiknya
yang nakal disebabkan latar belakang yang kurang baik ataupun dari segi keluarga, ataupun dia meninggalkan egonya sendiri, seperti dia gengsi untuk bersekolah di tempat tersebut dikarenakan teman-teman yang lain itu bersekolah di tempat yang lebih berfavorit, seperti kayak SMK-SMK yang favorit seperti itu. 2. Meminimalisir pandangan tentang stereotip pelabelan pada diri seorang. Stereotip merupakan perluasan istilah yang umum digunakan untuk joget negatif atau positif yang dibuat dan ditunjukkan pada individu berdasarkan pada beberapa keanggotaan kelompok yang dapat diamati atau diyakini. Itu seperti kadang-kadang kita dimana bahasa yang digunakan individu tersebut itu atau digunakan dalam berkelompok, itu menurut dia tersebut bahasa yang dia gunakan itu biasa saja atau normal, tetapi ada yang menanggapi bahwasanya bahasa atau percakapan yang dia gunakan itu sangat keras ataupun tidak baik. Itu karena ada kendala seperti berbeda bahasa, seperti bahasa Jawa dan bahasa Osing kan berbeda, sedangkan bahasa Osing itu sangat keras dan bahasa Jawa itu yang sangat halus, seperti itu. Yang ketiga, membentuk perilaku yang toleransi dalam diri konselor maupun konseli. Pemberian layanan konseli ini adalah suatu upaya untuk meningkatkan sikap toleran terhadap keragaman budaya, khususnya yang ada di sekolah,